Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, janji Tuhan, ya dan amin. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan mengubahkan kami, menguatkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu jaminan, ada satu kabar baik untuk saudara dan saya, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Untuk setiap saudara dan saya, kita memperoleh banyak janji daripada Tuhan. Janji penyertaannya, janji pemulihannya, janji Dia memberkati kita, janji Dia memulihkan kita, janji Dia mengurapi kita. Ada banyak janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah murni. Saudara, dari sisi Tuhan, janji itu murni. Nah, bagaimana dari sisi kita? Bagaimana kita menyikapi? Bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan yang murni? Saudara, ini yang seringkali terjadi. Ketika keadaan atau situasi kita buruk atau tidak seperti yang kita inginkan, seringkali hal demikian mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Kita mempertanyakan janji Tuhan. Dan tidak sedikit orang kemudian menjadi kecewa, hanya karena dia merasa kok terlambat, kok gak kelihatan. Padahal jelas firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena setiap kita ini sering menantikan janji Tuhan, baik saudara dan saya, seringkali situasi dan keadaan seringkali kita dapatin kok belum berubah, kok semakin buruk kelihatannya keadaan itu. Akhirnya itu tadi yang saya bilang saudara, kecewa, dimulai dari bimbang, meragukan kepastian janji Tuhan, akhirnya jadi kecewa. Sementara yang kita lihat di sekitar kita, bagaimana orang lain yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan orang itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi terlihat hidupnya lebih baik, lebih sukses, lebih hebat. Nah, ini yang seringkali membuat kita awalnya biasa saja. Lama-lama karena kita fokus kepada orang yang lebih sukses, kita mulai tuh membandingkan diri.
mulai tuh kecewa, mulai tuh undur dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini atau iman kita kepada Tuhan itu semua melalui sebuah tahapan proses. Proses adalah tahap di mana kesabaran dibentuk, kesetiaan dibentuk, ketekunan dibentuk. Dan proses semua yang panjang ini bertujuan melatih saudara, melatih saya, menguatkan saudara, menguatkan saya, menguji iman kita saudara. Orang-orang percaya yang kemudian mampu melewati setiap proses, setiap tantangan, maka apa yang terjadi saudara? Orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang berkualitas, mampu bertahan di tengah goncangan, di tengah badai, dan mampu membuat tetap fokus dalam menanti janji Tuhan, dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham. Roma 4 ayat 21. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, bukan cuma saudara. Abraham menantikan janji Tuhan. Bukan cuma saudara, Sarah menantikan janji Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Selalu Dia menepati janjinya. Saudara, yang kelihatan lambat itu belum tentu buruk. Seringkali yang kelihatan lambat kita menerima janji Tuhan, seringkali justru itu yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat saudara. Saudaraku, saya ada kenal seorang teman. Dia sampai umur sekian, udah sangat berumur, belum juga menemukan pasangan hidupnya. Sementara teman-teman dia udah punya anak. Lalu kemudian dia mulai bertanya, bagaimana saya? Bukankah Tuhan berjanji bahwa kita percaya kita akan menerima? Bukankah Tuhan berjanji akan memberikan pasangan yang terbaik? Nah, saudara, mungkin teman saya ini terlihat terlambat. Tapi tahukah saudara, pada akhirnya dia bertemu dengan pasangan hidupnya yang begitu luar biasa. Secara pekerjaan, karirnya bagus, sangat bagus. Kemudian karakternya bagus dan cinta Tuhan. Dan sekarang kehidupannya berubah drastis. Secara ekonomi berubah drastis. Secara pertumbuhan kerohanian berubah drastis. Dia sekarang menikmati berkat Tuhan. Jadi saudara, yang terlihat terlambat belum tentu buruk. Justru seringkali yang terlambat itu dahsyatnya itu melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi saudara, jangan kecewa. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, sehingga Dia menyesal. Enggak. Dia adalah Allah yang menepati janjinya. Pemazmur mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu adalah murni dan sangat teruji. Oleh sebab itu saudara, jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecewa, apalagi undur. Jangan saudara. Tuhan pasti menepati janjinya atas saudara. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat janji Tuhan yang teruji. Kami percaya kami pasti menerimanya. Ini soal waktu saja, soal respon kami.
kalau kami merespon dengan benar, iman kami tertuju kepadamu, maka janji itu akan digenapi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.